Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami di sini akan melakukan podcast bersama salah satu guru yang idaman bagi siswanya tentunya. Sebelum memperkenalkan guru tersebut, izinkan saya perkenalan diri. Saya Kasiful Kurob, mahasiswa PGSD 2023 dengan NIM akhir 401. Kalau guru idaman ini siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Andini Putri Maharani, biasa dipanggil Andin, yang merupakan salah satu pengajar di salah satu lembaga pendidikan yang ada di Lamongan, yakni di MI Al Munawwaroh. MI Al Munawwaroh. Boleh dong di-spill dikit tentang sekolah tersebut, di sebelah mananya, tentang kepala sekolahnya, pendirinya dan sebagainya. Oke, kalau sedikit spill ya tentang lembaga tempat saya mengajar. Jadi lembaga ini merupakan lembaga pendidikan jenjang SD atau MI, yang dimana merupakan lembaga swasta yang berdiri di bawah naungan Yayasan Al Munawwaroh. Nah, jadi untuk nama MI-nya sendiri itu MI Al Munawwaroh yang bertempat di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Kecamatan Kembang Baru. Seperti itu. Menjadi guru di sekolah tersebut sejak kapan? Oke, kalau saya menjadi guru di sana itu terhitung sejak awal ajaran baru, yakni di tahun 2023-2024, yang dimana sebenarnya saya tidak ada niatan untuk melamar menjadi guru di sekolah tersebut. Karena akan tetapi kebetulan anak dari kepala sekolah MI Al Munawwaroh itu merupakan teman saya, dan pada saat itu di MI Al Munawwaroh sendiri sedang membutuhkan tenaga pendidik baru sekaligus menjadi staf tata usaha, dan di situ saya diberikan tawaran untuk mengajar di sana. Karena pada waktu itu kondisi kuliah masih banyak yang online karena masih peralihan dari masa-masa COVID. Berarti mau 1 tahun ya? Iya. Berarti ini pertama kali pengalaman jenengan jadi guru berarti? Kalau pengalaman menjadi guru di lembaga ya. Di lembaga untuk menjadi guru di dalam kelas itu baru kali ini. Tetapi kalau untuk pengalaman menjadi guru dalam hal mengajar di luar formal seperti di pramuka ataupun di TPQ, itu alhamdulillah saya sudah pernah. Berarti memang udah ada darah-darah guru ya? Ya, alhamdulillah. Iya, sedikit basic yang sudah pernah saya coba gitu. Kalau boleh tahu mungkin itu dari keluarga jenengan yang guru, kemudian jenengan ngikutin jalan orang tua jenengan. Apakah emang benar seperti itu? Ada yang gimana? Mungkin bisa dilanjut. Mungkin ada keluarga siapa yang menjadi guru atau siapa gitu? Kalau melihat background dari keluarga saya sendiri, memang kebanyakan banyak yang menjadi tenaga pendidik atau guru, yang dimana terjunnya ya di ranah pendidikan dari ayah saya dan juga ibu saya. Tetapi dari 4 saudara saya
yang terjun menjadi guru itu cuman saya, karena memang sebenarnya dari awal tidak ada niatan sama sekali untuk menjadi guru, karena emang cita-cita awal saya itu untuk mengikuti sekolah kedinasan di IPDN, tetapi ada beberapa hal yang membuat saya tidak jadi melanjutkan pendidikan di sana. Akhirnya dari orang tua sendiri merekomendasikan untuk menjadi guru dan ambil kuliah pendidikan. Oh, berarti berawal dari tidak ada niatan ya, menjadi jekatan sekarang. Iya, memang nggak ada niatan, apalagi menjadi spesialis guru SD. Itu tidak ada. Gimana perasaan pengalaman jenengan pertama kali ngajar di lembaga formal? Perasaannya Kalau kita bicara pengalaman dan juga perasaan gimana ketika mengajar di sebuah lingkungan pendidikan, apalagi kita ditemukan dengan anak-anak di usia yang masih relatif kecil di masa-masa kanak-kanak mereka, di situ memberikan sebuah cerita baru bagi saya, yang dimana bagaimana saya dilatih untuk memahami karakteristik mereka, bagaimana cara belajar mereka, gaya belajar mereka, dan di sini memberikan tantangan kepada saya bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik, memberikan ilmu serta pengalaman yang terbaik buat mereka, yang dimana ilmu ini nanti sebagai bekal mereka untuk melanjutkan kehidupan di masa depan. Karena saya merasa bahwa gagalnya seorang murid di situ ada gagalnya seorang guru dalam mendidik dia. bener. Jadi itu menjadi amanah yang besar ketika saya harus mencerdaskan mereka. Oke, bener banget, bener banget. Nah, kita kan di sini ambil temanya itu tentang keimanan, ketakwaan kepada Tuhan serta akhlak mulia. Kalau boleh tahu akhlak-akhlak siswa di sana itu kepada jenengan khususnya itu seperti apa? Kalau kita berbicara akhlak anak di sana ya, sebenarnya di sekolah saya sendiri kan sekolah yang berbasis agama Islam. Jadi di sana memang anak-anak dididik Dididik untuk jadinya akhlak mereka itu menampakkan nilai-nilai Islami atau gimana? Saya kira akhlak mereka di sana sopan ya terhadap jenengan tentunya, yang mencerminkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Begitu mungkin. Oke, mungkin bisa diulang kembali ya pertanyaannya karena ada kendala jaringan tadi. Iya, kan di sana basis sekolahnya itu agama Islam. Apakah
memang dalam penerapannya akhlak-akhlak para siswa di sana itu mencerminkan nilai-nilai Islam, terutama kepada jenengan sebagai guru baru di sana. Oke, kalau kita berbicara mengenai penerapan pembelajaran akhlak, di sana memang sangat ditekankan sekali pendidikan karakter terhadap siswa-siswi yang ada di MI Al Munawwaroh. Ada beberapa kebiasaan yang dimana itu dilakukan sebagai upaya menanamkan pendidikan karakter. Ada beberapa contoh, ya, ini seperti ketika apel pagi, para siswa itu dibiasakan untuk saling bersalam-salaman dengan para guru yang ada di sekolah. Lalu ketika bertemu dengan teman siapapun, bertemu dengan bapak ibu guru di jalan, itu dibiasakan untuk mengucapkan salam dan juga mencium tangan bapak ibu guru gitu. Dan juga ketika mereka lewat di depan ruang guru itu dibiasakan untuk menggunakan adab menunduk, di mana sebagai cara untuk sebagai bentuk penghormatan kepada bapak ibu guru yang ada di dalam ruang guru. Sebenarnya masih banyak sekali untuk penerapan pendidikan karakter yang ditanamkan kepada siswa-siswi. Ya, itu tadi ada beberapa contohnya. Itu kalau kita menyinggung soal akhlak, pembelajaran akhlak yang di sana. Berarti ada pembiasaan mengenai akhlakul karimah, ya. Iya. Kalau pembiasaan mengenai takwa dan beriman kepada Tuhan itu seperti apa di sana? Oke. Kalau pembiasaan bagi ketakwaan terhadap Tuhan itu di sana ada namanya program untuk murojaah hafalan. Nah, di sana kan siswa-siswi di MI Al Munawwaroh itu ditarget minimal itu sudah menghafal juz 30. Jadi untuk menjaga hafalannya, setiap sebelum apel pagi mereka dibiasakan untuk murojaah hafalan surah-surah di juz 30. Lalu saat pelaksanaan apel pagi itu dibiasakan untuk membaca Asmaul Husna. Nah, selain itu ada juga pembiasaan melaksanakan sholat sunnah, yakni sholat sunnah duha yang dilaksanakan pada jam istirahat belum mereka meluangkan waktu untuk membeli jajan dan sebagainya. Mereka diarahkan untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Selain itu juga untuk pelaksanaan sholat duhur di MI Al Munawwaroh itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bersama dengan bapak ibu. Jadi beberapa kegiatan tadi merupakan contoh penerapan atau implementasi ketakwaan terhadap Allah. Ya, baik. Itu terjadi sebelum datangnya Mbak jenengan atau Mbak pas jenengan datang baru diterapkan pembiasaan seperti itu? Sebenarnya pembiasaan pendidikan karakter seperti itu tadi itu sudah ada sejak dulu karena memang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di MI tersebut. Oh, siap. Dan penerapan pembiasaan dari berakhlak mulia itu juga terjadi kepada jenengan sebagai guru baru. Apakah mereka abai terhadap nilai akhlak mulia terhadap jenengan sebagai guru baru atau gimana? Maksudnya ini sikap mengenai respon atau apa? Iya, mengenai sikap siswa terhadap jenengan, adanya jenengan. Mengingat jenengan kan baru di sana. Iya. Mungkin kalau kita membahas mengenai respon para siswa atas kedatangan saya sebagai guru baru, alhamdulillah untuk respon dari mereka semua sangatlah baik kepada saya, yang dimana di sini bukan berarti saya sebagai guru baru akhirnya mereka tidak menghiraukan perkataan saya. Akan tetapi di sini
mereka menunjukkan rasa kegembiraan, rasa senang mereka dan rasa nyaman mereka ketika saya berinteraksi langsung dengan mereka. Karena di sini mereka bukan hanya menganggap saya sebagai guru mereka, tetapi di sisi lain mereka juga menganggap saya seperti kakaknya sendiri, seperti itu. Berarti adaptasi jenengan terhadap lingkungan di sana cukup baik ya? Ya, alhamdulillah untuk adaptasi sendiri saya rasa cepat ketika saya harus menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi para siswa yang ada di lembaga tersebut. Nah, kita kan dari tadi ngobrol perihal takwa dan juga perihal berakhlak mulia, dimana dua poin tersebut menjadi salah satu profil pelajar Pancasila. Nah, menurut jenengan definisi dari bertakwa sekaligus berakhlakul mulia itu seperti apa? Oke, kalau di sini saya mengartikan sebuah akhlak dan juga takwa. Kalau akhlak sendiri itu di sini saya mengibaratkan seperti sebuah software yang dimana software ini melekat dalam diri manusia. Jadi keberadaannya itu memang tidak kasat mata, tidak nampak secara langsung, namun keberadaannya ini memiliki fungsi yang sangat besar. Nah, akhlak inilah yang berfungsi untuk menggerakkan fisik manusia menjadi sebuah sikap nyata dan juga tutur kata. Karena kalau kita menggerakkan fisik adalah sebuah moralitas yang tercela, maka tentu tercela juga sikap dan tutur kata yang kita ucapkan pada diri. Tapi ketika fisik kita itu digerakkan oleh moralitas terpuji, maka nanti akan memunculkan sebuah gerak fisik atau aktivitas yang juga terpuji. Nah, kalau kita beralih ke takwa sendiri itu kan kalau saya lihat dari beberapa sumber itu memiliki makna memelihara, yang dimana bisa juga diartikan sebagai menghindari. Kalau dalam konteks keagamaan, pemeliharaan itu sendiri kan berkaitan dengan diri atau keluarga. Sedangkan kalau kita memaknai sebuah penghindaran, itu yang berkaitan dengan siksa Tuhan yang ada di dunia ini dan di akhirat kelak. Jadi biasanya para ulama itu seringkali mendefinisikan takwa itu sebagai melaksanakan sebuah perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Tapi sayangnya definisi ini itu jarang dijabarkan pengertiannya, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda dan juga kedangkalan dalam pemahaman gitu. Menurut perspektif jenengan, dua nilai tersebut apakah bisa dikorelasikan secara bersamaan? Kalau kita melihat dua konteks tersebut itu pastinya bisa dikorelasikan secara bersamaan, karena adanya kita bertakwa itu pasti tidak luput dari sebuah akhlakul karimah. Begitu pula akhlakul karimah pasti harus dibarengi dengan sebuah ketakwaan. Jadinya berarti ada korelasi antara yang beriringan ya, antara hablum minallahnya dengan hablum minannasnya. Iya, betul. Lagi-lagi menurut perspektif jenengan ini, cara ideal untuk bertakwa sekaligus berakhlak, kita kan dalam satu tempat dan dalam satu waktu menjadi hamba kan, sekaligus menjadi siswa dari guru-guru yang mengajar kita. Cara yang paling ideal untuk menerapkan keduanya itu seperti apa? Mengingat jawaban jenengan ada korelasinya gitu. Kalau
di sini saya mengambil contoh dari murid-murid saya ya, karena sebenarnya tidak perlu muluk-muluk untuk kita menelaah atau menjabarkan mengenai cara murid dalam mengimplementasikan ketakwaannya kepada Tuhannya. Karena hal seperti ini itu bisa kita pupuk mulai dari hal-hal kecil, yang dimana hal kecil ini kita biasakan. Seperti kalau dari murid saya sendiri ya, membaca surah-surah pendek, lalu mengamalkan sholat sunnah duha, lalu mengamalkan sholat sunnah berjamaah. Nah, terkadang dengan kita memulai hal-hal kecil seperti itu, maka akan dengan mudahnya kelak kita itu melaksanakan hal-hal besar. Karena adanya hal-hal besar itu dimulai dari hal-hal kecil. Jadi mungkin kita bisa memulai dengan hal-hal kecil, akhlak-akhlak terpuji yang sederhana seperti itu. Tapi kan dalam kenyataannya ada tuh siswa yang dalam dia beribadah kepada Tuhan itu pas-pasan, bahkan bisa dibilang kurang. Juga pun ada siswa yang ibadahnya itu sangat 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 baik sekali. Dia rajin beribadah, dia selalu berzikir, dia selalu mempunyai wudhu dalam setiap detiknya. Tapi yang disayangkan attitude-nya baik itu kepada teman, kepada guru itu sangat kurang. Bagaimana menanggapi seperti hal itu? Apa yang salah diri mereka menurut jenengan? Oke, kalau saya menyikapi seseorang siswa atau seseorang murid yang memiliki kelebihan dalam ketakwaannya kepada Tuhannya, tetapi memiliki kelemahan dalam attitude-nya. Nah, di sini saya menanggapi bahwa hal seperti ini merupakan tantangan bagi saya, merupakan PR bagi saya menjadi seorang pendidik. Karena disinilah tugas saya harus dijalankan, di mana saya harus bisa mengarahkan dia atas segala kekurangan yang tadi mungkin dari segi attitude-nya. Maka di sini tugas saya untuk mengarahkan bagaimana hal apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa dengan kekurangan seperti itu. Jika nanti pada akhirnya hasil yang didapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, itu menurut saya di luar batas kendali saya. Ya, setidaknya di sini saya sudah memberikan pengarahan secara maksimal. Untuk hasil tetap kita kembalikan kepada Tuhan, karena memang dari Allah sendiri yang maha membolak-balikkan sesuatu itu tadi. Benar. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan dia menjadi lebih baik. Benar banget. Sebagai pendidik kan seharusnya bisa menanamkan dua nilai sekaligus dalam diri peserta didik ya. Kalau pada pengaplikasiannya, pada penerapannya tidak demikian, sebagai pendidik lebih memilih siswa yang seperti apa? Apakah yang pertama atau yang kedua? Oke, kalau saya menanggapi persoalan seperti ini, sebenarnya saya sebagai guru itu tidak memiliki hak untuk memilih kira-kira siapakah yang akan saya ajar kelak, karena memang menurut saya semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama atau memiliki hak yang sama untuk belajar dimanapun, kapanpun, dan juga dengan siapapun itu. Karena pada hakikatnya guru tidak bisa memilih siapa yang diajar, seperti itu kan, karena model apapun atau dengan bentuk karakter apapun murid saya, ya itu memang sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengajar dia dan juga membimbing dia menjadi lebih baik. Karena tidak etis bagi seorang guru harus memilih
mana yang harus saya ajar, mana yang saya prioritaskan, seperti itu menurut saya itu kurang etis. Baik. Itu emang itu jawaban dari guru-guru yang ideal itu, dan idaman seperti itu. Kalau boleh tahu siswa jenengan itu berapa? Siswa yang jenengan ajari itu berapa di sana? Pak, Mas. Oke. Eh, Kalau di Dalam jenjang ya perkiraannya berapa? kebetulan saya kan mengajar di kelas 1, 2, dan 3. 3 Kalau di kelas. kelas 1 itu sendiri sekitar 22 siswa. Kalau di kelas 2 itu sekitar ada 18. Kalau di kelas 3 itu sekitar 16. Karakteristiknya pun mereka berbeda kan? Sangat beragam sekali karakteristiknya. Mungkin untuk di kelas 1 sendiri itu mereka lebih condong ke apa ya? Ke sifat manjanya. Karena memang mungkin yang dulunya di tingkat jenjang di jenjang TK itu masih ditunggu dengan orang tuanya. Ketika sudah masuk di kelas 1, mereka harus sendiri. Dan mungkin disitulah terkadang bukan hanya peran guru yang saya bawa, tetapi terkadang menjadi peran seorang ibu dari murid-murid saya. Kalau di kelas 2 itu mereka sudah mulai berani lah. Ketika berargumen pun terkadang ada yang tidak sesuai dengan keinginan mereka sudah mulai berani untuk membantah. Kalau di kelas 3 sendiri bisa dibilang ya mereka sudah kenal dengan sesama, sudah berani kemana-mana, dan juga apa ya, lebih dewasa kalau kita bandingkan dengan kelas 2 dan juga kelas 1. Oh, kalau kelas 1 di sana masih orang tuanya itu masih kayak nungguin siswanya belajar di dalam kelas gak? Atau mulai gak ada? Oh, kalau seperti itu sudah nggak ada. Mungkin orang tua akan mengantar anaknya saja sampai benar-benar udah ada gurunya yang masuk baru ditinggal. Ada 1, 2 yang seperti itu. Oh, ya. Nah, karakteristik ini kan berbeda-beda. Gimana menangani seperti itu sebagai guru baru lah? Kan masih bisa dikatakan guru baru jenengan. Kalau kita menanggapi beberapa karakteristik yang ada pada siswa, itu kita tidak bisa memberikan respon yang sama terhadap semua siswa. Karena apa? Ya kembali lagi, dengan karakteristik yang berbeda, cara kita menanganinya pun berbeda dan juga beragam. Semisal dengan karakter yang mudah paham dengan pelajaran, itu bagaimana cara kita menyikapinya. Dengan anak yang lebih aktif dalam bermain daripada belajar, nah itu bagaimana cara menyikapinya, itu pasti berbeda-beda seperti itu. Karena jika kita samakan semua, ya maka tidak akan kita temukan jalan keluar untuk mengantarkan siswa paham akan pelajaran yang saya sampaikan seperti itu. Baik. Terakhir pesan untuk semua siswa yang ada di dunia, terutama di lingkungan jenengan sendiri. Oke. Kalau pesan ini saya tujukan untuk yang di Indonesia saja ya, jangan yang di dunia. Oke. Untuk quotes yang dari dulu saya favoritkan, itu memang jangan pernah lelah untuk berbuat baik dan jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu, karena masih banyak samudra ilmu yang belum engkau arungi dan masih banyak pengalaman yang belum engkau jelajahi. Masya Allah, jawaban guru idaman memang seperti itu. Terima kasih podcast pada kali ini. Saya kira banyak insight baru yang nantinya bermanfaat bagi saya, tentunya bagi penonton, dan nantinya akan saya upload video ini ke YouTube. Terima kasih banyak. Semoga
selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Semoga semua baik-baik apa adanya. Mungkin ada closing statement atau udah gak ada atau gimana? Oke, mungkin udah saya cukupkan, udah terwakilkan oleh quotes tadi. Oh, baik. Berarti izinkan kami menutup podcast kali ini. Iya. Baik. Saya kira itu aja. Terima kasih kepada Ibu Guru Andini Maharani. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi saya yakin ilmunya padat banget, sangat bermanfaat banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.